Pak Anies Baswedan ini ditengarai bahwa punya utang 50 miliar ketika kemudian proses pemilihan atau pilkada DKI Jakarta. Mendekati tahun politik akan banyak lagu-lagu lama ya yang akan diaransemen baru. Dalam politik ongkosnya tidak murah Bapak Ibu sekalian. Ongkosnya betul-betul mahal. Nanti masyarakat yang akan lunasi utangnya Pak Anies kalau memang betul-betul ada utangnya. Jangan bodohi kami, jangan perbudak kami dengan cara-cara yang saya memang agak khawatir atau merasa lain-lain menjelang di tahun politik 2024 dan sekarang adalah tahun 2023, apalagi kemudian ada dua orang sahabat yang kemudian saling menyinggung soal utang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Rizal Jamal kembali lagi. Ini adalah hal yang penting kayaknya atau saya rasa untuk bagi ke hadapan kita semua, ingin menanggapi kasus atau yang heboh beberapa hari terakhir ini soal kemudian dari podcastnya Pak Akbar Faisal ketika diundang Pak Sandiaga Uno ada bicara tentang draft kontrak dan macam-macam. Lalu kemudian setelah itu ada Pak Erwin Aksa yang diundang berbicara atau menanggapi dari kemudian perjanjian itu. Saya agak menyesalkan sebenarnya hal seperti ini muncul di publik. Agak saya sesalkan kenapa misalnya hal seperti ini tidak di bagian atau dikesampingkan dan itu bisa dibicarakan di bawah meja atau mungkin di belakang layar. Karena terus terang saja kita akan menghadapi yang namanya pesta demokrasi. Layaknya pesta tentu kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Saya berharap atau saya membayangkan di pesta demokrasi ke depan ini akan banyak gagasan yang terbaik yang dari anak bangsa bisa lahirkan untuk kemudian menjawab berbagai macam permasalahan dan persoalan bangsa ini. Akan banyak solusi-solusi keren yang saya kira berdasarkan hasil riset ilmiah, akan berdasarkan berbagai macam inovasi atau mungkin cara-cara kreatif yang kemudian akan dipertontonkan kepada kami yang notabene adalah menjadi jumlah pemilih terbanyak di tahun 2024 nanti yang tentu didominasi oleh pemilih zilenial dan juga pemilih milenial. Saya terus terang saja menjadi seorang content creator, kenapa memilih juga berada pada wilayah, kalau teman saya mengatakan rata-rata Kak Rizal bermain kontennya wilayah tepi jurang, yaitu bermain di politik pemerintahan, juga di bagian bisnis dan juga pendidikan. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah menjadi kunci, akan menjadi halaman pertama buat kemudian bidang-bidang lain bisa menghasilkan yang terbaik. Tapi kejadian kemarin ketika kemudian Pak Erwin Aksa ya, Pak Sandiaga Uno menyampaikan bahwa ada komitmen lah bahwa di mana Pak Anies tidak akan berhadapan dengan Pak Prabowo di pemilihan presiden, dan di berbagai macam informasi sudah kita lihat bagaimana kemudian konfirmasi daripada atau klarifikasi dari Pak Anies ketika disampaikan ditanyakan adalah ketika beliau sudah menjabat gubernur yang hasil dari pemilihan gubernur 2017 di Jakarta, lalu kemudian ada pemilihan presiden 2019 antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ternyata sempat ditawari Pak Anies menjadi wakil, tapi alhamdulillah di kesempatan itu Pak Anies ternyata memang menolak. Tentu mengapresiasi ajakan tersebut, tapi dia ingin fokus sesuai dengan janji dan juga mandat yang diberikan oleh masyarakat DKI Jakarta pada pemilihan gubernur tahun 2017 yang akhirnya kemudian wakil gubernurnya Pak Anies dalam hal ini Pak Sandi yang menjadi calon wakil presiden. Setelah perhelatan, pemenangnya adalah Pak Jokowi kembali melanjutkan periode kedua, dan yang kita tahu juga bahwa Pak Prabowo, Pak Sandi juga bergabung di kabinet. Tidak hanya sampai di situ, tapi cerita berlanjut ketika kemudian Pak Anies sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dan berbagai macam kita tahu sama-sama calon presiden sudah berseliweran di mana-mana, hasil survei, hasil angka-angka, statistik dan macam-macam kita sedang dipertontonkan. Walaupun sebenarnya saya secara pribadi agak masih belum terlalu serak. Kenapa? Karena belum ada yang berbicara tentang isu publik. Padahal isu publik lah ini yang harus kemudian paling banyak didengungkan atau paling banyak digaungkan. Misalnya masalah lingkungan, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Kita mau beberapa calon presiden ini berbicara tentang itu, bukan soal polesan-polesan atau make-up-make-upan atau isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi kami dan tidak ada efeknya bagi masyarakat secara umum.
Nah, di kesempatan ini lalu kemudian kita dipertontonkan dengan adanya video beredar ya, bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan ini ditengarai bahwa punya utang 50 miliar ketika kemudian proses pemilihan atau pilkada DKI Jakarta. Dan kita tahu bagaimana kemudian Pak Anies ini tentu akhirnya banyak memberikan respon dari orang-orang yang selama ini mencintai atau menyukai Pak Anies. Bahkan sampai-sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa nanti masyarakat yang akan lunasi utangnya Pak Anies kalau memang betul-betul ada utangnya. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat buktinya draft yang dimaksud betul memang adakah surat pernyataan demikian, ada utang atau tidak. Tetapi paling tidak dari sini kita belajar bahwa memang dalam politik ongkosnya tidak murah Bapak Ibu sekalian. Ongkosnya betul-betul mahal, dan inilah yang kembali membuat saya turun lagi semangat kita ini untuk bereuforia menghadapi pesta yang namanya pesta, layaknya pesta sedemikian kita pasti di kepalanya adalah bersenang-senang, bahagia, gembira. Kenapa? Karena seolah-olah memang segala sesuatunya diatur oleh melalui uang. Saya sepakat jika politik memang membutuhkan modal, salah satunya adalah modal uang, tetapi tidak menjadi penentu untuk memastikan segala sesuatunya. Kenapa? Saya yakin sekali bahwa dua orang inilah dua orang sahabat yang pernah sama-sama berdarah-darah untuk kemudian menjadi representasi masyarakat DKI Jakarta untuk berpihak pada berbagai macam persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi di ibu kota. Lalu kemudian karena mungkin sekarang aromanya beda di 2024 ini, Pak Anies lebih diuntungkan untuk menjadi calon presiden, atau mungkin survei-survei, walaupun di sana juga ada Pak Ganjar ya, ada Ibu Puan, Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Pak Erlangga, dan berbagai macam nama yang beredar, tentunya termasuk Bapak Prabowo Subianto. Lalu kemudian memantik untuk kemudian kita merespon ini, kenapa politik kita dipertontonkan bahwa uang adalah segala sesuatunya yang menjadi permainan, bahkan mungkin menjadi penentu. Sekali lagi saya ingin sampaikan, cukup miris mendengarkan informasi yang beredar beberapa hari terakhir ini. Tapi paling tidak kita ingin menyimpulkan di situ. Arahnya adalah ketika memang ada seperti ini, kita berharap ini sudah bisa selesai sebelumnya. Karena percayalah teman-teman, Bapak Ibu, terutama teman-teman milenial, bahwa mendekati tahun politik akan banyak lagu-lagu lama ya yang akan diaransemen baru. Gitu ya. Akan banyak lagu-lagu yang klasik yang coba dipromosikan untuk menjadi sebuah isu yang sebenarnya tidak relevan lagi buat kami generasi milenial dan generasi zilenial. Jangan pertontonkan kepada kami adalah politik-politik yang pragmatis yang tidak akan mampu membawa perubahan pada bangsa dan negara ini, apalagi kepada kami. Jangan bodohi kami sebagai pemilih terbanyak nanti, jangan bodohi kami, jangan perbudak kami dengan cara-cara yang saya kira tidak akan berguna lagi di masa-masa yang akan datang. Pertontonkan dong, perlihatkan kepada kami cara-cara yang baru. Dan setelah kemudian beberapa hari isunya, ternyata sudah muncul klarifikasi dari Pak Anies. Kalau saya tidak salah tadi lihat di TikTok podcast yang dilakukan oleh Mary Riana, dan Pak Anies menjelaskan bahwa demikian memang adanya benar, tetapi ada perjanjian, ada catatan, apabila kemudian kalah dalam pilkada DKI maka kemudian Pak Anies akan mengembalikan. Ya kurang lebih intinya seperti itu. Nanti kita bisa lihat cuplikan videonya. Berawal dari ketika Pak Sandiaga Uno sharing bahwa ketika pas lagi gubernur, wakil gubernur waktu itu ada perjanjian antara Pak Sandi, Pak Prabowo dan Pak Anies. Saya ada suratnya. Saya yang tanda tangan. Itu yang pertama hutang janji, yang kedua hutang 50M. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Saya ingin garis bawahi Bu Mary di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Jadi kemarin waktu saya pernah diperiksa di sini di kepolisian, pada saat duduk itu saya ajak pemeriksanya duduk lama-lamaan gitu. Wah, nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Pak AHY berarti sudah cocokkah untuk mendampingi Pak Anies sebagai cawapres tahun 2024 nanti? Yang kedua, apabila menang maka dianggap itu sudah selesai, artinya tidak ada 50 miliar itu. Dan itu diperkuat lagi ketika kemudian beberapa hari yang lalu ada keluar berita dan informasi dari Pak Sandiaga Uno setelah kemudian istikharah, setelah kemudian berkonsultasi bertanya bahwa akhirnya Pak Sandi memutuskan untuk mengikhlaskan 50 miliar itu dan tidak perlu lagi ditanggapi dan tidak perlu lagi dibicarakan. Bagi saya tentu Pak Sandi ini adalah cara-cara yang sebenarnya saya kurang tahu siapa sebenarnya yang mengembuskan pertama kali ini. Tetapi bagi saya mari kita rawat keberagaman ini, mari kita rawat persaudaraan. Bagaimana politik tentu perbedaan pasti ada, tetapi tentu muaranya adalah ke sana. Muaranya adalah bagaimana menjaga kekompakan kita, menjaga
kondusifnya sebagai anak bangsa yang kemudian hari-hari ini tentu Pak Sandi, Pak Anies, Pak Prabowo adalah merupakan putra terbaik yang dimiliki oleh negara ini, sehingga saya kira dengan adanya kejadian ini kita bisa banyak belajar. Apa yang Bapak Ibu rasakan sebenarnya, atau apa yang Bapak Ibu tanggapi? Kalau bagi saya ini sebagai analisa orang bodoh ya, saya sebagai orang bodoh di politik bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dengan adanya mengangkat isu ini bahwa Pak Anies itu punya utang 50 miliar atau mungkin tidak punya uang, berharap kemudian Pak Anies ini turun levelnya, bahwa ada utangnya tidak dibayar. Bagaimana mungkin bisa jadi pemimpin kalau punya utang sama orang, apalagi ini mau mencalonkan presiden. Tapi ternyata isunya berbalik, justru masyarakat kalau memang pengen ada utangnya, nanti masyarakat saja yang bayar. Dan ini adalah sangat-sangat yang luar biasa. Mungkin di kubu sebelah ini adalah sebuah hal yang sangat blunder. Bagi kami sederhana, apa yang kami bisa rasakan? Apa dampak buat kami dengan perdebatan 50 miliar itu? Kami tidak merasakan langsung. Bicaralah saja tentang gagasan, bicaralah tentang apa solusi terbaik ketika berhadapan dengan nanti isu lingkungan hidup misalnya, isu pengangguran, lapangan kerja, atau apapun itu, pelibatan industri kreatif, digitalisasi dan seterusnya, pelayanan publik. Kenapa tidak itu menjadi sesuatu yang perlu kita persoalkan supaya bisa berefek kepada kami? Ini perdebatannya 50 miliar, perdebatannya hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting buat masyarakat gitu. Masyarakat ini kan sederhana, biar bagaimana makannya cukup, kerjanya enak, ya, hidupnya aman, tentram dan seterusnya, tidak terlalu banyak menghadapi masalah, pelayanan publik dilayani. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat. Ayo dong tampil para Bapak Ibu semua berbicara tentang itu. Apalagi ke depan memang kami anak muda yang akan menggawangi dan akan banyak menentukan soal siapa yang terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Begitupun juga dengan legislatif. Semoga ini bisa bermanfaat, atau bisa silakan tulis di kolom komentar bagi Bapak Ibu semua apa yang sebenarnya Bapak Ibu lihat dari permasalahan ini soal 50 miliar. Ada orang punya hutang. Aduh, perkuat gagasan Bapak Ibu sekalian, karena itu yang penting supaya nanti betul-betul kita melihat rekam jejak, track record dari pemimpin yang akan kita pilih, baik itu levelnya eksekutif, levelnya legislatif, dan insya Allah ini akan menjadi pesta yang betul-betul yang kita harapkan. Saya Rizal Jamal, silakan tulis di kolom komentar, dan kalau anu baik gaskan. Assalamualaikum.